Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ayustiasi dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di kesempatan kali ini saya untuk memenuhi tugas UAS Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Sentia Anisah ingin menjelaskan tentang materi bab 9 sampai bab 12. Teori-teori perdagangan internasional. Pandangan kaum merkantilisme, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo, teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara antara lain, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki, perbedaan tingkatan kecerdasan dan peradaban bangsa, bidana iklim dan keadaan alam, perbedaan iklim pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional atau dapat dikatakan juga sebagai equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contohnya sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintahan, pengusahaan, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa meliputi aggregate supply. Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerapan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama 1 tahun. Dipenuhi baik untuk 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor, yaitu keseimbangan 2 sektor dalam perekonomian, keseimbangan 3 sektor dalam perekonomian, keseimbangan 4 sektor dalam perekonomian. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap beberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional secara teoris dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Ekonomi makro tersebut dapat kebijakannya ekonomi, karena kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi. Yang pertama ini adalah menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja tanpa inflasi. Yang ketiga ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan keempat mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Untuk uang dan bank. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat ukur itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses penukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan harta lainnya, serta untuk membayar hutang. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara alat tukar menukar barang. Setelah barter, orang memulai melakukan alat pembayaran yang disepakati. Pada zaman modern, uang digunakan untuk alat pembayaran dengan menggunakan uang. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya. Syarat-syarat uang: diterima dan dipercaya oleh umum, disimpan, terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, memiliki nilai stabil, dan ada jaminan dari pemerintah. Pengertian sejarah bank. Sejarah mencatat awal mula dikenakan kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan di negara jajahan, baik di
Asia, Afrika maupun benua Amerika. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kemudahan kegiatan pertukaran ini secara dikenal dengan namanya perdagangan fakultas asing. Jenis-jenis bank. Terdapat bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Terima kasih. Untuk itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.